Ya, berikutnya itu materi tentang clustering. Jadi clustering adalah metode pengelompokan data, proses dalam menemukan kelompok di mana objek dalam grup itu similar dan objek yang di kelompok lain maka berbeda. Nanti akan ada pembahasan tentang art of finding groups in data. Ini pertama, cluster analysis. Apabila ada sekumpulan data yang banyak dan apabila kita ingin memahami, maka kita harus meringkas data. Tugas clustering: melakukan pengamatan, observasi dari data di mana data yang similar maka dia akan menempati grup yang sama, sedangkan data yang berbeda akan menempati kelompok yang lainnya. Jadi akibatnya adalah ukuran similaritas, kualitas hasil, dan cara mengcluster. Bagaimana algoritma dapat memproses untuk mendapatkan kelompok data tersebut. Jadi yang pertama adalah partitioning, yaitu membangun posisi dan mengevaluasinya dengan aturan standar seperti siluet. Kemudian hierarki, ya, membuat sebuah dekomposisi hierarkial himpunan data menggunakan beberapa aturan standar. Kemudian density based dan kepada grid based. Jadi partitioning sebuah database D dari objek N ke dalam sebuah himpunan cluster sejumlah key cluster such as gitu ya, the sum of square distance diminimalisasi, di mana C1 adalah centroid dan midway dari cluster C. Jadi inti dari pendekatannya adalah gini. Kemudian simulated measure, discrete data, kemudian partitional cluster. Nah, jadi dalam cluster itu ada banyak sekali algoritma. Nah, di sini saya akan bahas satu tentang, yaitu k-means, ya. Maksud saya k-mods. Jadi k-means dan k-mods itu hampir sama. Tapi kalau misalkan algoritma k-mods itu cocok digunakan jika data tersebut tidak berbentuk angka, ya. Jadi berbentuk seperti ini contohnya. Di sini ada contoh data analytical record, ya, individual 1. Jadi nah ini question 1 dia menjawab A, question 2 dia menjawab B, question 3 kita menjawab A, question 4 si individual 1 menjawab B, dan question 5 individual 1 menjawab C. Nah, di sini di algoritma data seperti ini tidak cocok digunakan pada algoritma k-means karena kita tidak bisa merata-ratakannya, ya. Kalau misalkan di sini nilainya adalah angka gitu, sebuah bilangan bulat, kita bisa mudah merata-ratakannya. Di sini berhubung dengan sini adalah karakter, maka kita menggunakan k-mods. Maka pertama itu siapkan data, tentukan data secara acak dan gunakan sebagai cluster. Nah, di sini kita ambil data acak dan kita tentukan sebagai cluster, ya. Cluster 1 kita pakai data ke 1. Oke. Cluster 2 kita pakai data kelima. Data kelima nih C, 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 B, A. Cluster 3 kita pakai data ke 10. Nah, seperti ini, ya. Nah, langkah kedua, bandingkan tiap data poin dalam cluster dengan data dari tabel. Jika data berbeda, maka tambahkan 1. Jika data sama, maka tidak ada penambahan nilai. Nah, seperti ini. Kita bandingkan cluster 1. Ya. Individual 1, A, A, B, B, A, A, B, B, C, C. Terus ini 0. Nah, kayak gini. Terus C2. Dengan cluster 2 ada perbedaan, maka kita kasih nilai di sini. Ada berapa data yang berbeda? Ada 1, 2, 3, 4, maka kita cari nilai 4 di sini. Ini berhubung sama, ya, jadi 0, di sini berbeda. Ada 4 data yang berbeda, maka kita di sini untuk tiap data yang berbeda, maka kita beri nilai 1. Di sini ada 4, maka kita taruh 4. Lanjut. Dengan cluster 3. Cluster 3 itu data 10, ya. A, B, B, A, C. Kita bandingkan individual 1 dengan cluster 3. Di sini ada
3 data yang sama dan 2 data yang berbeda. Jadi kita masukkan 2 di sini. Ulangi langkah tersebut terhadap setiap individu ya dengan klaster yang sama. Klaster 1 itu adalah 1 data yang pertama, klaster 2 kita ambil data yang kelima, klaster 3 kita ambil data yang ke-10. Nah, semuanya hampir sampai semuanya kita looping dan ini hasil akhirnya. Ya. C1, C2, C3, individu 1 sampai 10. Oke. Langkah berhitungnya itu menghitung jarak data dengan sentroid terdekat. Klaster 1 kita lihat. 1, 2, 6, 7, 8. Klaster 2, 3,5. Klaster 3, 4, 9, 10. Ya, seperti ini. Oke, jadi menghitung jarak data dengan sentroid terdekat ya. Di sini kita lihat klaster 1, nilai yang paling kecil itu dengan individual berapa aja sih gitu ya dibandingkan dengan klaster yang lainnya. Kita lihat dulu data pertama. Data pertama C1-nya 0, C2-nya 4, C3-nya 2. Berarti klaster 1 dengan individual 1 itu merupakan jarak data terdekat dengan sentroidnya. Jadi kita tulis di sini 1 gitu. Kemudian kita lihat individual 2. Mana nih dari nilai klasternya yang paling rendah? Nah, berarti di sini kan nilainya 2. Berarti dia hanya ada 2 yang berbeda dari 5 data seperti itu hingga seterusnya. Jadi kita dapat klaster 1 1 2 6 7 8, klaster 2 3 5, klaster 3 4 9 10. Seperti itu. Nah, kemudian most common response dari tiap centroid. Kita lihat juga most common response dari tiap centroid. Nah, kayak gini ya. Kita lihat nih sini cluster 1. Cluster 1 itu jadi kan 1 2 6 7 8. A B C. Ini kita lihat dulu di sini. Cluster 1. Cluster 1 itu ada yang paling dekat dengan cluster 1 itu ada individu 1, 2, 6, 7 dan 8. Kita lihat dulu question 1 di sini data sini ya, data tabel ini, data cell ini, mana most common response dari tiap centroid. Kita lihat Q1 yang paling banyak adalah A. Di sini ada A itu ada 4 dan C1, maka kita taruh di sini A. Kemudian di question 2 kita lihat lagi A ada 3 bobotnya di sini, sedangkan yang lainnya B sama C. Jadi kita taruh juga A di sini. Sama seperti tabel di sini juga ya, sel sini A. Di sini karena ada 1, 2, 3, 4A, maka kita taruh A. Di sini ada 1, 2, 3B dan 2 karakter lain, jadi kita di sini taruh B. Kemudian di sini ada 1, 2, 3C ya dan 2B, maka kita taruh C. Nah, kayak gini. Lakukan ke semua klaster ya. Ini kan baru klaster 1. Kita lakukan juga di klaster 2 dan klaster 3. Kita coba lihat di sini. Klaster 2 ya. Klaster 2 di sini adalah 3 dan 5. Kita lihat di sini. CC, berarti di sini pasti C. Ya, kayak gitu. Kita lihat di sini. C, A, B, B, A. Nah, kalau misalkan ada yang sama nih. Kalau misalkan ada apa 50-50 nih, A sama C kan bobotnya sama satu-satu. Kita ambil yang atas aja. Ya, C, A, B. Sini pasti B, ini A. C, A, B, B, A. Nah, kayak gitu. Lakukan juga di klaster yang ketiga. Lanjut ke bawah. Nah, ulangi langkah di atas sampai tidak ada lagi perubahan data dengan centroid menggunakan klaster yang baru. Jadi kita looping lagi dari step pertama. Nah, itu kurang lebih cara kerja algoritma key modes ya. Ini pada dasarnya semua clustering itu sama, itu untuk clusterkan sebuah data dengan centroidnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita lihat. Ini batasan pada K-means ya. Algoritma K-means. Nah, seperti ini. Bermasalah pada saat pengelompokan yang berbeda di ukuran data, densitas, dan globular. K-means bermasalah kalau ada outlier, apabila ada data yang jauh sekali. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak pakai K-means, pakai K-modes. Gitu dah.